dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tadi siang jam 11 di Cawang, di jalan tol Cawang menuju ke arah Semanggi, telah diamankan satu buah kendaraan Mitsubishi Pajero ya, yang menggunakan plat nomor yang tidak sesuai dengan spektek tanda nomor kendaraan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan menggunakan plat nomor SN45 RSD ya. Selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan kepada pengemudi, maka ditemukan berbagai kartu identitas yang dikeluarkan oleh negara Kekaisaran Sunda Nusantara, sebagaimana yang teman-teman lihat saat ini. Saudara R ya artinya. Saudara RK. Ya, saudara RK ini mengaku adalah bagian dari seorang jenderal Kekaisaran Sunda Nusantara dan merupakan bagian dari anggota Sunda Kekaisaran Sunda ini. Ya. Kemudian atas kejadian tersebut, maka pada yang bersangkutan tentu kita lakukan penindakan. Yang pertama dengan menggunakan Undang-Undang Lalu Lintas, yaitu pelanggarannya banyak. Yang pertama, dia tidak menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Indonesia, yaitu pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian ketika ditanyakan STNK-nya, malah dia menunjukkan STNK dari Kekaisaran Sunda. Nah ini STNK, surat tanda nomor kendaraan bermotor dari negara Kekaisaran Sunda Nusantara, sehingga tidak dapat menunjukkan STNK yang sah yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Indonesia, sehingga melanggar pasal 288 Undang-Undang 288 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kedua-duanya dengan ancaman 2 bulan atau denda Rp500.000. Kemudian ketika ditanyakan SIM-nya pun, yang bersangkutan menunjukkan SIM dari negara Kekaisaran Sunda Nusantara, tidak dapat menunjukkan SIM yang sah ketika diadakan pemeriksaan di jalan, sehingga pada bersangkutan juga dikenakan pasal 288 ayat 2, yaitu tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Indonesia. Kita kenakan 3 pasal, yaitu 280, 288 ayat 1 dan 288 ayat 2. Walaupun ketika kemudian setelah kita bawa ke kantor kemudian kita geledah, ternyata yang bersangkutan mempunyai SIM A yang masih berlaku sampai tahun 2022. Tetapi ketika diperiksa, dia tidak mau menunjukkan SIM ini. Yang ditunjukkan adalah SIM dari Kekaisaran Sunda. Nah, atas kejadian ini kemudian yang kita sita adalah kendaraannya. Kenapa? Karena tentu kita harus juga mencari asal-usul dari kendaraan tersebut. Dan walaupun setelah kita periksa nomor mesin dan nomor rangkanya, kendaraan ini benar terdaftar di Polda Metro Jaya. Dengan ini kami juga mengimbau kepada masyarakat agar mematuhi aturan yang berlaku, menggunakan tanda nomor kendaraan atau yang kita sering mengenal namanya plat nomor, TNKB, dan STNK yang sah yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Indonesia sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 68 dan pasal 106 Undang-Undang Lalu Lintas terkait dengan STNK dan TNKB. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Oh ya, tambahan yang perkara ini juga kita koordinasikan dengan pihak reserse ya untuk menentukan, untuk berkoordinasi apakah ada pelanggaran pidana dengan adanya surat-surat seperti ini ya. Kemudian tentu ke depan kita juga akan
coba koordinasi dengan Bidokes untuk kita periksa kejiwaannya, ya. Jangan sampai ada gangguan kejiwaan, apakah deorientasi atau delusi dan sebagainya, yang justru nanti kalau betul tersangka ini, maka akan sangat membahayakan para pemakai jalan lainnya, karena bisa berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas kalau memang betul yang bersangkutan mempunyai masalah jiwa. Padir, sini tengah Padir.